Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku santri SD Miftahul Huda serta ikhwatul iman pemirsa senja Ramadan, pada sebuah kisah, sebuah hikayat yang datang dari negeri Irak. Ada seorang ayah. Seorang ayah ini mempunyai perkebunan yang sangat luas, mempunyai kekayaan yang cukup berlimpah, dan tentu saja dia ingin anak-anaknya menjaga amanah ini sepeninggal dia. Ayah ini mempunyai 3 orang anak, dan dia berdiskusi pada suatu malam bersama istrinya bahwa sebetulnya atau siapakah yang paling tepat untuk melanjutkan perjuangannya di dalam bisnisnya ini. Maka ikhwatul iman yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian ayahnya ini menentukan sebuah cara, siapa yang harus melanjutkan bisnisnya ini. Maka disepakati dengan istrinya, ketiga anaknya ini akan diuji. Ketiga anaknya ini akan diuji. Ada 2 hal penting dari ujian tersebut, kata sang suami kepada istrinya. Yang pertama adalah kejujurannya, yang kedua adalah kapasitasnya. Maka keesokan harinya ketiga anaknya kemudian dipanggil. Wahai anakku, mungkin ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Maka aku ingin kalian melanjutkan perjuanganku ini dalam mengelola perkebunan yang sudah besar ini. Anak-anakku, ya. Kemudian anak-anaknya yang pertama, kedua, ketiga sama-sama ingin menjadi pelanjut daripada usaha ayahnya ini. Namun kemudian kata ayahnya, tidak bisa, tidak mungkin satu kapal itu ada 3 nakoda. Maka satu kapal mestilah 1 orang nakoda, 1 orang pemimpin. Nah, maka aku akan uji kalian, siapakah di antara kalian yang layak untuk memimpin usaha ayah sepeninggal ayah. Keesokan harinya ketiga anak oleh ayah dikumpulkan di sebuah kebun. Lalu sang ayah membagikan tugas kepada anak tersebut. Wahai anakku, ayah siapkan untuk masing-masing kalian 3 biji, maksudnya 3 biji tumbuhan. Yang ini kalian harus menanamnya, memeliharanya selama 1 tahun. Nanti aku akan lihat siapa di antara kalian yang mampu menanamnya, ya, mengelusnya sampai dengan pohon ini, tanaman ini menjadi lebat, ya, tanaman ini menjadi banyak buahnya, dan tentu saja begitu indah. Maka akhirnya ketiga anak itu melakukan tugasnya, ya. Setelah 1 tahun, ya, singkatnya setelah 1 tahun, maka kemudian sang ayah mendatangi ketiga anaknya. Datang ke anak yang pertama, oh ternyata subhanallah, anak pertama menanam sampai hasilnya tumbuh begitu banyak buah, lebat. Kata anaknya yang pertama, bukankah ayah suka sebuah tanaman yang lebat sekali, ya, dengan buahnya? Karena ayah lebih suka tanaman yang menghasilkan buah-buahan, bukan untuk sebuah keindahan. Baik, selesai. Maka kemudian sang ayah pergi kepada anak yang kedua. Di anak yang kedua ini, sang ayah melihat bahwa tanamannya begitu indah. Dia tidak begitu banyak buah, ya, tapi pohon ini menyediakan keindahan, daunnya lebat, bunganya indah. Kata anak yang kedua, bukankah ayah menyukai tanaman yang rindang, yang bunganya begitu indah? Maka kemudian setelah itu, sang ayah dan kedua anaknya datang ke anak yang ketiga, anak yang bungsu. Ketika datang ke anaknya yang bungsu, maka betapa malunya anak yang bungsu ini.
dan dicemooh oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena ternyata anak ini tidak bisa. Ya ayah, saya sudah 1 tahun berusaha menanam pohon ini. Saya sudah 1 tahun menanam pohon ini, memeliharanya, menyiramnya, pupuk, tapi tidak bisa, tidak ada jadi apapun. Lihatlah, bahkan ya tumbuh sedikit pun tidak di atas tanah. Saya mohon maaf. Maka kedua saudaranya merasa puas bahwa sepertinya persaingan itu hanya akan tersisa untuk 2 orang ini. Ikhwati iman yang termuliakan, kata ayahnya, kalian harus ke rumahku nanti malam, saya akan putuskan siapa yang akan melanjutkan bisnis atau perusahaan atau perkebunan ini. Maka ikhwati iman yang termuliakan, pada malam harinya kemudian ya ayahnya memutuskan di depan istri dan juga ketiga anaknya bahwa yang akan melanjutkan perusahaan ini, perkebunan ini adalah anaknya yang ketiga, anaknya yang bontot. Kontak saja kedua anaknya yang pertama dan kedua tidak menerima. Wahai ayah, kenapa? Dia tidak berhasil menanam biji yang ayah berikan pada kami. Dia tidak berhasil menanam biji yang ayah berikan. Sementara kami, ya, anak pertama berhasil menumbuhkan pohon yang banyak buahnya, dan anak kedua berhasil menumbuhkan pohon yang begitu indah, banyak buahnya. Maka kata ayah, yang aku uji dari kalian adalah kejujuran yang utama, baru kemudian kapasitas kalian dalam mengelola. Maka sungguh kalian berdua telah berbohong. Sementara anakku yang ketiga ini dia jujur, dia amanah. Kenapa? Karena yang aku bagikan kepada kalian adalah biji yang mati, biji yang tidak mungkin bisa tumbuh tanaman apapun. Dan aku sudah pastikan bahwa biji itu adalah biji yang tidak akan tumbuh walaupun dikelola, dipupuk, disiram seperti apapun. Maka akhirnya kedua saudaranya malu dan menyadari bahwa mereka telah berbohong agar mendapatkan keriduan ayahnya. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, Ramadan adalah bulan di mana kita ditempa agar selalu jujur. Bahkan ketika tidak ada siapapun, kita tidak berani makan, kita tidak berminum, padahal itu halal bagi kita. Dan tanda-tanda orang bertakwa, dia adalah orang yang jujur. Menurut para ulama, jujur itu ada 3 jenis atau ada 3 ranah yang harus kita jujur. Pertama, jujur dalam perkataan. Kedua, dalam perbuatan. Yang ketiga, dalam niat. Ikhwatu iman, kejujuran dan niat dicerminkan bahwa kita tidak pernah melepaskan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka selamanya kita harus menjaga keikhlasan tersebut. Dan yang kedua, bahwa jujur dalam ucapan. Apa yang kita sampaikan haruslah berisi kebenaran dan tidak menyalahi dari apa yang ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Apa yang kita ucapkan harus kita laksanakan. Ikhwati iman, terakhir, pada masa Umar bin Khattab ada seorang pemuda yang tanpa sengaja bertengkar sampai membunuh lawan bertengkarnya. Kemudian dia dihukum mati, dikisos karena keluarga yang dibunuh tidak memaafkannya. Maka ketika hakim sudah memutuskan dia dibunuh, ikhwati iman yang Allah muliakan, ya dikisos, pemuda tersebut minta waktu. Saya mohon izin wahai hakim, minta waktu sebentar saja. Saya ingin kembali ke istriku. Saya ingin memberikan uang hasil berserikat saya dengan sahabat saya. Saya belum ambil uang itu. Saya akan berikan uang itu pada istri saya, di mana istri saya sedang sakit, anak saya sedang sakit, dan saya akan berikan uang tersebut. Saya ambil dari saudara saya berikan kepada istri saya, dan saya pamit kepada keluarga saya bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai mukmin yang menerima hukuman. Maka kemudian tidak ada yang mau mengizinkan itu karena dianggap mau kabur, kecuali ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang berkenan untuk mengkafil, menjamin bahwa dia tidak akan kabur. Maka pergilah si pemuda sampai dengan batas waktu yang ditentukan, waktu asar besok, kata hakim. Sampai waktu asar ternyata pemuda itu belum pulang, maksudnya belum kembali ke tempat eksekusi. Maka akhirnya Abu Dzar harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut, di mana dia sebagai penjamin
ketika yang dijaminnya tidak hadir, maka dia akan dieksekusi. Ikhwati iman yang Allah muliakan, maka semua orang tidak tega atas hal itu, tapi bagaimana ini adalah sebuah pilihan hukum. Maka akhirnya Abu Jar akan dieksekusi. Ketika tepat akan dieksekusi, datanglah pemuda tersebut, ya. Kemudian dia berkata, tunggu, aku datang. Maka semua orang takjub. Kenapa? Karena semua orang menyangka pemuda itu sudah kabur, melarikan diri dari hukuman. Maka kemudian hakim bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, kenapa kamu kabur? Tidak kabur, kenapa datang ke sini? Apa yang membuatnya tetap datang ke sini? Kata pemuda tersebut, aku tidak ingin orang-orang menyangka bahwa di dunia ini, di kalangan umat Islam ini, sudah tidak ada lagi orang yang jujur. Maka semua orang takjub. Kemudian hakim pun bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, lalu kenapa dulu Abu Dzar kau berkenan untuk menjadi kafilnya? Maka Abu Dzar mengatakan, aku tidak mau di kalangan orang mukmin, ya, mereka takut, mereka menyangka sudah tidak ada lagi orang yang mau berbuat baik. Kemudian melihat kejadian tersebut, dua fenomena tersebut, keluarga pun berkenan memaafkan. Lalu hakim bertanya, kenapa memaafkan pemuda ini padahal kalian sudah sepakat untuk mengeksekusinya? Maka kemudian keluarganya pun menjawab, kami tidak mau di kalangan umat Islam menyangka sudah tidak ada lagi orang yang berkenan memaafkan. Ikhwatu iman yang Allah Ta'ala muliakan, demikian ya tausiah singkat menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan di negeri kita ini masih banyak orang-orang yang jujur, masih banyak orang-orang yang memaafkan, dan kelak akan membawa kebaikan bagi bangsa dan umat serta negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.